kemudian sebelah sini superkarbon lagi. Nah, tinggal dicek aja. Metana itu jumlah hidrogennya ada 4 atau jumlah tangannya harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tinggal lengkapi. Ini baru tangannya 1, maka sisanya adalah 3. Ini tangannya baru 2, maka sisanya pasti 2. Ini tangannya sudah 3, 1, 2, 3, maka pasti tinggal 1. Penamaan dari alkyl halida itu pertama nanti sama seperti kita menamakan kerangka dari alkana, kita harus memilih terlebih dahulu mana yang paling panjang. Jadi ini kita melihat yang paling panjang, kemudian penomorannya bisa di sebelah kanan atau bisa sebelah kiri. Hanya saja ketika kita punya satu fungsi, dalam hal ini adalah halida, maka penomorannya dipilih menjadi penomoran yang paling kecil. Jadi kalau di sebelah kanan halidanya itu nomor 3, tapi kalau dari sebelah kiri halidanya itu dia nomor 2. Maka kita akan pilih letak dia yang paling kecil. Sehingga urutannya dia berasal dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Maka nama dari kerangka ini adalah letaknya dulu 2, kemudian dia adalah kloro, kemudian jumlahnya sekarang karbonnya ada 1, 2, 3, 4. 4 itu berarti butil ya atau buta. Kemudian karena ini ada rangkaiannya alkana, maka kita tambahkan ana di sini. Digabung 2 kloro butana di sana. Nah, nanti untuk kalau ada 2 itu misalkan ini ada CH3, ada CH, di sini Cl, kemudian di sini juga ada Br, kemudian di sini adalah CH3. Nah, siapa yang akan kita pilih? Biasanya nanti berdasarkan nama. Kalau ini pakai bahasa Inggrisnya kan CH kloro begini ya. Kalau ini bromo, maka biasanya alfabetnya alfabetnya kita gunakan. Di dalam hal ini bromo terlebih dahulu, kemudian kloro gitu. Dimana penomoran pun sama. Yang paling kecil ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini bisa kita namakan 2 bromo, 3 kloro, 2 bromo, kemudian 3 kloro, 1, 2, 3, 4 butana. Gitu. Namanya seperti itu. Nah, itu untuk alkyl halida. Kemudian satu lagi adalah ketika karbonnya terikat pada oksigen, kemudian terikat lagi pada karbon. Jadi ini oksigennya seperti diapit oleh 2 karbon. Ini kita namakan sebagai kerangka dari ether. Nah, ether ini penamaannya ada 2 ya, ada IUPAC, ada trivial. Semua juga ada IUPAC, ada trivial. Cuman sepertinya di SMA banyaknya menggunakan nama trivial. Contoh misalkan, kalau saya gambarkan ini ada CH3O, kemudian CH2, CH2, CH3, maka kadang kita membagi menjadi 2 daerah. Daerah pertama jumlah karbonnya ada 1, 2, 3, berarti dia propil. Ya, menggunakan istilah cabangnya yaitu belakangnya adalah il, kemudian ini 1 maka dia adalah metil. Kemudian nanti kita gunakan alfa betanya dari M sama P, maka yang lebih dahulu adalah M ya. Maka di sini bisa kita tulis metil, propil, tinggal ditulis ether. Ini barangkali yang sudah diperkenalkan sejak SMA. Nah, kalau yang di slide itu dia memperkenalkan nama IUPAC-nya. Nama IUPAC-nya itu adalah dia mengambil salah satu sisi bagian yang paling kecil jumlah karbonnya. Jadi kalau di sini ada sisi yang 1, 3, yang satunya 1, maka ini dijadikan sebagai dasarnya. Jadi saya tuliskan lagi di sini penamaan yang lain ya. CH2, CH2, CH3. Nah, ini dijadikan 1. Ini karena 1 dia metil, kita namakan dia dalam bentuk terikat dengan oksigen itu metoksi jadinya. Metoksi. Kemudian sisanya ini ada 3, maka metoksi propana.
Jadi dia akan mengambil jumlah karbon yang paling kecil, salah satu sisinya, kemudian imbuhan belakangnya itu diganti dengan oksi, Imbuhan belakang itu diganti dengan oksi. Oksi itu menunjukkan kalau karbon terikat pada oksigen. Namanya oksi. Ada oksigen di situ. Kemudian sisa karbonnya tinggal dituliskan sebagai alkananya. Jadi kamu mau jawab ini atau mau jawab ini, nanti kami akan tetap benarkan. Meskipun dilihat mana yang jauh lebih tepat itu adalah dari IUPAC-nya. Biasanya yang trivial ini, itu kalau kita sama aja seperti nama dagang gitu. Kalau kita beli di distributor, kadang kita, kalau ether tuh suka bilang gitu, di etil ether gitu. Jadi menggunakan pendekatan nama ini. Gitu. Nah, lalu kemudian nyangkut pada aspek penamaan, ini mengingatkan saja, dasarnya kalau dari suatu alkana, itu contoh misalkan saya punya CH3, CH, di sini CH, kemudian CH2, di sini CH3, di sini CH3, di sini CH3. Nah, bagaimana cara penamakan? Cara penamaannya itu biasanya adalah kita cari yang paling panjang terlebih dahulu dengan menghitung urutannya. Kalau dimulai dari sini, 1, 2, 3 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Kalau dia turun ke bawah, 1, 2, 3, 4. Maka yang paling panjang adalah ini, ke atas, dengan jumlah karbon terpanjangnya. Ini jadi kerangka utamanya. Oke, kemudian yang sisanya ini biasanya menjadi cabangnya. Nah, kemudian kita lakukan penomoran. Penomoran itu dilakukan dengan melihat atau mempertimbangkan bagian cabang ini harus pada nomor yang paling kecil. Jadi kalau dari sebelah sini nomor dia adalah 1, 2, 3, sedangkan kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, sama saja. Tetapi akan beda untuk si CH3 yang satunya lagi. Kalau dari sebelah kanan dia jadi nomor 4, tapi kalau sebelah kiri jadi nomor 2. Maka saya akan memilih dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka biasanya kita tentukan dulu karena sini ada cabang, posisinya. Posisi dia di mana? Posisi dia di nomor 2. Kebetulan di sini sama-sama karbonnya 1, berarti nama cabangnya itu adalah metil ya. Tinggal diganti dengan il kalau dia cabang. Jumlah karbonnya sama, maka bisa kita satukan. Posisinya adalah yang satu nomor 2, satu lagi nomor 3. Kemudian jumlahnya karena ada 2, itu kita tambahkan imbuhan di, yang menyatakan di 2. Kemudian metil, dan terakhir yang kerangka panjangnya adalah 5. Nah, 5 itu apa? 5 itu adalah propana, pentana. Oh iya, pentana. Propana 3 ya. Ini 5 pentana. Jadi seperti itu nanti cara penamaannya. Pertama, berarti cari yang panjang dulu, jumlah karbon terpanjang. Kemudian yang kedua, sisanya jadikan cabang. Nah, jumlah cabangnya nanti mengikuti penamaan yang tadi ya. 1 metana, 2 dan sebagainya. Hanya saja imbuhannya dia jadinya il. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran. Cari cabang dengan penomoran yang paling kecil. Sisanya tinggal lakukan itu. Tuliskan. Dah, poinnya sih sebetulnya untuk yang nomor organik 2 ini adalah di situ penamaannya. Yang lainnya hanya mengikuti saja, tinggal lihat aja belakangnya. Ya, belakangnya berdasarkan dari kerangka gugus fungsinya. Sekali lagi, kalau alkana belakangnya ana, kalau alkena belakangnya ena, kalau akuna una. Jadi yang agak aneh itu sebenarnya aldehid. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kalimat belakang. Dia menggunakan kata depannya itu al. Asam karboksilat dengan ester itu sama-sama di belakangnya ada OAT. Asam karboksilat sama ester. Bedanya, kalau asam karboksilat pasti ada asamnya. Tapi kalau ester, dia tidak ada asamnya. Ester, dia tidak ada asamnya. Tapi ini juga ada OAT. Terakhir, akil halida sama seperti alkana, eter dengan hal yang tadi. Nah, materi ini sebenarnya nanti akan nyambung pada review di